Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mohon izin Ibu Luhur dan teman-teman, kami akan mempresentasikan mengenai fraktur anggota gerak Kalau sudah selesai bisa. dengan anggota Noval Zaini Mubarok, Nilzam Nasyid Robani, Rahma Widayanti, dan saya sendiri, Reski Audisa Paramadiva. Sebelumnya, apa itu fraktur? Fraktur ada hilangnya kontinuitas jaringan tulang. Apabila adanya tekanan eksternal datang lebih besar dari tulang, maka akan timbul trauma pada tulang yang mengakibatkan rusaknya kontinuitas tulang. Berikutnya, fraktur anggota gerak atas. Contohnya yang pertama fraktur klavikula, yang kedua fraktur skapula, yang ketiga fraktur humerus, dan yang keempat fraktur radius ulnar. Yang pertama fraktur klavikula. Epidemiologinya pada anak-anak, klavikula mudah mengalami fraktur, namun hampir selalu terjadi union dengan cepat dan tanpa komplikasi. Sedangkan pada orang dewasa, fraktur klavikula merupakan injuri yang lebih sulit. Yang terjadi insidennya 2,6 sampai 4% dari semua fraktur dan kurang lebih 35% merupakan cedera dari gelang bahu. Berikut ya. Kemudian mekanisme trauma. Penderita fraktur klavikula biasanya jatuh pada bahu dalam keadaan terulur. Bila gelang bahu mendapat trauma kompresi dari sisi lateral, penopang utama untuk mempertahankan posisi adalah klavikula dan artikulasinya. Bila traumanya melebihi kapasitas untuk menahan, terjadi kegagalan melalui 3 cara, yaitu artikulasi akromioklavikular akan rusak, klavikula akan patah, atau sendi sternoklavikular akan mengalami dislokasi. Klavikula juga merupakan bagian yang sering mengalami fraktur patologis. Berikutnya. Berikutnya gambaran klinis. Fraktur klavikula yang disebabkan oleh trauma ringan biasanya tidak menyebabkan cedera organ lainnya atau trauma intratoraks. Namun pada kecelakaan lalu lintas atau jatuh dari ketinggian harus dicari cedera lainnya. Nah, pasien biasanya didekatkan ke dada, lengan pasien biasanya didekatkan ke dada untuk mencegah pergerakan. Nah, biasanya dapat terlihat adanya penonjolan pada sukutan dan terkadang ada fragmen tulang yang melukai kulit. Adanya deformitas pada gelang bahu paling baik diperiksa pada saat pasien berdiri. Bila terjadi fraktur mid-shaft dengan pergeseran besar, tampak gambaran shoulder ptosis. Meskipun komplikasi pada vaskular jarang terjadi, perabaan pulsasi vaskular di leher sebaiknya dilakukan. Adanya perlukaan ada sendi akromioklavikular sering terlewat pada fraktur 1/3 lateral. Berikutnya. Berikutnya ada imaging. Pemeriksaan radiologis yang diperlukan minimal adalah ronsen dengan proyeksi anterior dan kemiringan 30 derajat sefatik. Biasanya didapatkan fraktur pada 1/3 dari tulang. Fragmen bagian luar biasanya terletak lebih rendah dari fragmen bagian dalam. Fraktur pada 1/3 lateral dapat terlewatkan atau perkiraan
derajat pergeserannya dapat lebih rendah kecuali jika ronsen proyeksi bahu juga dilakukan. Ronsen sendi sternoclavicular pada fraktur 1/3 medial juga lebih baik dilakukan. Berikutnya ada klasifikasi karena tingginya tingkat delayed union dan non-union pada fraktur 1/3 distal. NIR membaginya menjadi 3 klasifikasi berdasarkan kondisi ligamentum dan derajat pergeserannya. Yang pertama, NIR tipe 1 yaitu ligamentum koracoclavicular masih intak. Yang kedua, NIR tipe 2, ligamentum koracoclavicular robek atau lepas dari fragmen medial, tetapi ligamentum trapezoid tetap intak dengan segmen distal. Dan yang ketiga, NIR tipe 3 intraartikular. NIR tipe 2 biasanya disubklavikulasikan menjadi 2 oleh Rockwood, menjadi tipe 2A, konoid dan trapezoid melekat pada fragmen distal, dan tipe 2B, konoid lepas dari fragmen medial. Berikutnya patoanatomi. Yang pertama, anatomi tulang klavikula, tepatnya berartikulasi dengan sternum dan akromion. Anatomi ligamentum dari klavikula, medial dan lateral. Anatomi muskulus dari klavikula merupakan insersio dari beberapa muskulus besar. Anatomi neurovaskular dari klavikula, nervus supraklavikula berasal dari cabang cervical 3 dan cervical 4 dan keluar dari common trunk di belakang batas posterior dari musculus sternocleidomastoideus. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya penata laksanaan. Fraktur klavikula 1/3 tengah. Terdapat kesepakatan bahwa fraktur klavikula 1/3 tengah non-displaced seharusnya diterapi secara non-operatif. Sebagian besar akan berlanjut dengan union yang baik, dengan kemungkinan non-union di bawah 5% dan kembali ke fungsi normal. Manajemen non-operatif meliputi pemakaian simple sling untuk kenyamanan. Sling dilepas setelah nyeri hilang, setelah 1 hingga 3 minggu, dan pasien disarankan untuk mulai menggerakkan lengannya. Fraktur klavikula 1/3 distal. Sebagian besar fraktur 1/3 distal klavikula mengalami pergeseran minimal dan ekstraartikular. Ligamentum koracoclavicular yang mencegah pergeseran jauh dan manajemen non-operatif biasanya dipilih. Penata laksanaannya meliputi pemakaian sling selama 2 hingga 3 minggu sampai nyeri menghilang. Dilanjutkan dengan mobilisasi dalam batas nyeri yang dapat diterima. Fraktur klavikula 1/3 distal displaced. Berhubungan dengan robeknya ligamentum koracoclavicular dan merupakan injuri yang tidak stabil. Banyak studi menyebutkan fraktur ini mempunyai tingkat non-union yang tinggi bila ditata laksana secara non-operatif. Pembedaan untuk stabilisasi fraktur sering direkomendasikan. Fraktur klavikula 1/3 proximal. Bagian besar fraktur yang jarang terjadi ini adalah ekstraartikular. Penata laksanaan yang dilakukan sebagian besar adalah non-operatif, kecuali jika pergeseran fraktur mengancam struktur mediastinal. Metode stabilisasi lain yang digunakan yaitu penjahitan dan teknik gerak, dan yang terbaru locking plates. Fraktur skapula.
Definisinya, sebuah fraktur skapula adalah fraktur dari tulang belikat. Tulang belikat skapula kokoh dan terletak di tempat yang terlindung, sehingga jarang patah. Ketika hal itu terjadi, ini merupakan indikasi bahwa individu tersebut mengalami kekuatan yang cukup besar dan trauma dada yang parah mungkin ada. Kecelakaan kendaraan berkecepatan tinggi adalah penyebab paling umum. Ini bisa di mana saja, dari kecelakaan mobil, kecelakaan sepeda motor, atau kecelakaan sepeda berkecepatan tinggi. Tetapi jatuh dan pukulan ke daerah juga bisa bertanggung jawab atas cedera. Tanda dan gejala. Seperti jenis fraktur lainnya, fraktur skapula dapat dikaitkan dengan nyeri yang teriokalisir pada area fraktur, nyeri tekan, pembengkakan, dan crepitus. Karena patah tulang skapula mengganggu gerakan bahu, seseorang dengan patah tulang belikat memiliki kemampuan yang berkurang untuk menggerakkan sendi bahu. Tanda dan gejala mungkin tertutup oleh cedera lain yang menyertai fraktur skapula. Patologi skapula memiliki tubuh, leher, dan tulang belakang. Salah satu dari ini mungkin retak. Area yang paling sering mengalami cedera adalah karpus skapula, tulang belakang, leher, dan tepi glenoid. Tubuh atau leher skapula terluka pada sekitar 80% kasus. Fraktur yang terjadi pada tubuh mungkin vertikal, horizontal, atau kominutif. Mereka yang terjadi di leher biasanya sejajar dengan fossa glenoidalis. Ketika terjadi di fossa glenoid, fraktur biasanya berupa serpihan kecil dari tulang atau perluasan fraktur yang terjadi di leher skapula. Epidemiologinya, fraktur skapula terjadi pada sekitar 1% kasus trauma tumpul dan 3 hingga 5% cedera bahu. Diperkirakan 0,4 hingga 1% dari patah tulang adalah patah tulang skapula. Cedera dikaitkan dengan cedera lain 80 hingga 90% dari waktu. Fraktur skapula dikaitkan dengan memar paru lebih dari 50%. Jadi ketika skapula retak, cedera lain seperti trauma perut dan dada secara otomatis dicurigai. Orang dengan patah tulang skapula sering juga mengalami cedera pada tulang rusuk, paru-paru, dan bahu. Pneumotoraks, akumulasi udara di luar paru-paru, fraktur klavikula, dan cedera pada pembuluh darah adalah beberapa cedera yang paling sering dikaitkan. Kekuatan yang terlibat dalam fraktur skapula juga dapat menyebabkan ruptur tracheobronchial. Robekan pada saluran udara. Fraktur yang terjadi pada tubuh skapula adalah jenis yang paling mungkin disertai dengan cedera lain. Cedera tulang dan jaringan lunak lainnya menyertai fraktur ini 80 hingga 95% dari waktu. Cedera terkait bisa serius dan berpotensi mematikan. Dan biasanya cedera terkait bukan fraktur skapula yang memiliki efek terbesar pada hasil. Fraktur skapula juga dapat terjadi dengan sendirinya. Ketika mereka melakukannya, tingkat kematian atau mortalitas tidak meningkat secara signifikan. Usia rata-rata orang yang terkena adalah 35 hingga 45 tahun. Jenis-jenis gangguan kesehatan mental. Lalu diagnosa. Sebagian besar fraktur skapula dapat dilihat pada röntgen dada, namun mereka mungkin terlewatkan selama pemeriksaan film. Cedera terkait yang serius dapat mengalihkan perhatian dari cedera skapula, dan diagnosis sering tertunda. Computed tomografi juga dapat digunakan. Patah tulang skapula dapat dideteksi dalam standar dada dan bahu radiografi yang diberikan kepada pasien yang
menderita signifikan trauma fisik. Tapi jauh dari skapula disembunyikan oleh tulang rusuk di dada standar sinar X. Oleh karena itu, jika cedera skapula dicurigai, gambar yang lebih spesifik dari area skapula dapat diambil. Selanjutnya, perawatan melibatkan obat penghilang rasa sakit dan imobilisasi pada awalnya. Kemudian, terapi fisik digunakan. Di atas area yang terkena dapat meningkatkan kenyamanan. Latihan gerakan dimulai setidaknya 1 minggu setelah cedera. Dengan ini, patah tulang dengan sedikit atau tanpa perpindahan sembuh tanpa masalah. Lebih dari 90% fraktur skapula tidak berpindah secara signifikan. Oleh karena itu, sebagian besar patah tulang ini paling baik ditangani tanpa operasi. Fraktur tubuh skapula dengan perpindahan dapat sembuh dengan malunion, tetapi bahkan ini mungkin tidak mengganggu pergerakan bahu yang terkena. Namun fraktur yang dipindahkan pada proses skapula atau di glenoid mengganggu gerakan pada bahu yang terkena jika tidak di-setel kembali dengan benar. Oleh karena itu, sebagian besar fraktur skapula dapat ditangani tanpa pembedahan. Reduksi bedah diperlukan untuk fraktur pada leher atau glenoid. Jika tidak, gerakan bahu mungkin terganggu. Selanjutnya, definisi dari fraktur humerus. Tulang humerus merupakan tulang terbesar pada lengan dan penyusun satu-satunya lengan atas. Etiologi fraktur humerus adalah cedera yang terjadi pada tulang humerus akibat benturan keras yang menyebabkan trauma langsung atau tidak langsung. Penyebab humerus lainnya yaitu akibat tekanan yang berulang-ulang mengakibatkan retak pada tulang dan kondisi abnormal pada tulang, keadaan tulang yang lemah atau osteoporosis. Manifestasi klinisnya terjadi pembengkakan hebat akibat patah atau retak tulang humerus bisa menyebabkan tekanan pada pembuluh darah sehingga suplai darah ke arteri seluruh tubuh terblokir. Lalu kerusakan pada arteri dan saraf-saraf sekitar lokasi tulang yang mengalami cedera hebat dapat menyebabkan kelumpuhan permanen karena fungsi saraf dan otot terputus dalam waktu yang bersamaan ketika benturan terjadi. Lalu patah tulang yang menyebabkan patah tulang keluar dari kulit dapat terkontaminasi polutan udara dan mempermudah masuknya berbagai macam bakteri dan virus yang menyebabkan infeksi. Lalu radang sendi ukuran normal berkurang, deformitas atau kelainan bentuk, terdapat gangguan fungsi, bengkak dan memar, pemendekan dan krepitasi. Selanjutnya klasifikasi fraktur atau patah tulang humerus terbagi di atas. Yang pertama itu fraktur suprakondilar humerus, fraktur interkondilar, fraktur batang humerus, fraktur kolum humerus. Kemudian gejalanya itu ada gejala fraktur humerus meliputi terbatasnya, yang pertama terbatasnya pergerakan tulang, perubahan bentuk atau fraktur, gerakan asimetris yang tidak biasa dan spontan. Kemudian ada timbul efek hangat pada area yang terkena cedera dan muncul denyutan lembut akibat tekanan hantaman yang telah merusak jaringan lunak tulang. Pengobatan dan penanganannya yaitu yang pertama penyesuaian tulang, imobilisasi, obat-obatan, kemudian ada kompres dingin, terapi fisik, dan pembedahan atau operasi. Selanjutnya ada cara pencegahan. Yang pertama, hindari risiko kamu mengalami cedera lengan.
Kemudian patuhi diet kayak kalsium dan vitamin D untuk kesehatan tulang. Kemudian lakukan latihan untuk memperkuat tulang dan otot. Latih diri Anda dengan kegiatan yang meningkatkan kebugaran dan fleksibilitas tubuh agar mengurangi risiko Anda mudah terjatuh. Dan yang terakhir, amati faktor-faktor keselamatan di tempat kerja atau tempat beraktivitas. Selanjutnya, fraktur radius ulna. Definisinya, tulang radius yaitu tulang pengumpil atau lengan bawah yang menyambungkan bagian siku dengan tangan di sisi dekat ibu jari. Untuk tulang ulna adalah tulang bagian dalam dari dua tulang lengan bawah yaitu tulang pengumpil atau radius. Patofisiologinya terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan lama penyembuhan fraktur yang biasanya berkisaran 3-4 minggu. Ada beberapa tahapan dalam penyembuhan yaitu inflamasi, proliferasi sel, pembentukan kalus, dan remodeling. Untuk etiologinya, fraktur tulang radius ulna biasanya dapat terjadi karena cedera langsung pada lengan bawah, jatuh, ataupun kecelakaan lalu lintas. Fraktur tulang radius ulna juga dapat terjadi akibat cedera yang besar. Komplikasi awal pada radius ulna yang pertama kerusakan arteri, compartment syndrome, fat emboli syndrome, infeksi, dan avascular necrosis. Untuk komplikasi dalam waktu lama, pertama delayed union, non-union, malunion. Untuk penanganan dan pengobatannya, yang pertama itu ada infrared atau gelombang panjang non penetrasi. Panjang gelombang di atas 12.000 sampai 150. Kemudian ada gelombang pendek penetrasi juga. Adalah gelombang yang dengan panjang gelombangnya antara 7.700 sampai 12.000. Kemudian ada terapi latihannya, yang pertama active exercise, kemudian ada active assisted atau gerak aktif dengan bantuan, kemudian ada resisted exercise dan hold relax. Selanjutnya faktor anggota gerak bawah. Yang pertama ada faktor Kruris. Definisinya itu faktor Kruris adalah patah tulang atau terputusnya kontinuitas tulang yang terjadi pada tungkai bawah yang terdiri dari dua tulang panjang yaitu tulang tibia dan fibula. Untuk pencegahannya, fraktur Kruris dapat dilakukan dengan selalu berhati-hati dalam beraktivitas sehingga terhindar dari jatuh dan kecelakaan kendaraan bermotor. Kemudian risiko patah tulang dapat dikurangi dengan rutin berlatih, menahan beban, dan memperkuat tulang dan otot. Untuk tanda dan gejalanya, yang pertama nyeri atau bengkak di area kaki bagian bawah, kemudian deformitas yang jelas atau panjang kaki yang tidak rata, dan ada ketidakmampuan untuk berdiri atau berjalan, kemudian jangkauan gerak terbatas di daerah lutut atau pergelangan kaki. Kemudian yang terakhir memar atau perubahan warna dapat mengindikasikan kerusakan pembuluh darah. Untuk penyebabnya, fraktur Kruris biasanya terjadi karena tekanan akibat jatuh, trauma, atau pukulan langsung. Hal ini sering disebabkan oleh tabrakan kendaraan bermotor atau melalui kontak langsung atau gerakan memutar tiba-tiba pada saat olahraga. Untuk diagnosisnya itu, yang pertama dokter mendiagnosis fraktur Kruris dengan cara memeriksa secara fisik daerah yang cedera untuk memeriksa pembengkakan dan nyeri. Selanjutnya X-ray juga dapat membantu menentukan posisi tulang-tulang. Dan terakhir alat diagnostik lain diantaranya yaitu MRI, CT, dan CAT scan, bone scan. Ya, selanjutnya ada penanganan dari fraktur Kruris, yaitu yang pertama perawatan untuk fraktur Kruris tergantung pada lokasi.
kompleksitas dan keparahan serta usia dan kesehatan secara keseluruhan. Nah, bisa dengan prosedur operasi atau non-operasi. Patologisnya yaitu fraktur tibia dan fibula adalah fraktur tulang panjang yang paling sering terjadi. Insiden tahunan pada fraktur terbuka tulang panjang diperkirakan 11,5 per 100.000 orang, dengan 40% kasus terjadi pada ekstremitas bawah. Pada anak-anak sering terjadi pada usia 9 bulan hingga 3 tahun yang dikenal sebagai fraktur toddler, yaitu fraktur spiral pada distal os tibia. Nah, predileksi paling sering terjadi fraktur tulang panjang adalah di daerah diafisis tulang tibia. Selanjutnya ada fraktur ankle. Fraktur atau patah tulang pada ujung distal fibula dan tibia merupakan salah istilah yang digunakan untuk menyatakan fraktur pergelangan kaki atau ankle fraktur. Fraktur ini biasanya disebabkan oleh terpuntirnya tubuh ketika kaki sedang bertumpu di tanah atau akibat salah langkah yang menyebabkan tekanan yang berlebihan pada sendi pergelangan kaki. Epidemiologinya yaitu yang pertama, fraktur pergelangan kaki menduduki posisi kedua sebagai fraktur yang sering ditemukan. Fraktur pada anak-anak pada umumnya melibatkan lempeng pertumbuhan. Fraktur pada remaja atau fraktur Tillaux memiliki pola khusus karena penutupan parsial pada lempeng pertumbuhan. Angka kejadian fraktur ini lebih tinggi pada kelompok dewasa muda. Selanjutnya ada fraktur ankle. Selanjutnya ada patofisiologi. Patofisiologinya ini penyelidikan mekanisme trauma pada sendi torak krural ini telah dilakukan sejak lama. Tapi baru setelah tahun 1942 oleh penemuan-penemuan berdasarkan penyelidikan ini dari Denmark berhasil melakukan pembagian dari jenis-jenis trauma, serta berdasarkan pembagian ini hampir semua fraktur serta trauma dapat dibagi dalam 5 dasar mekanismenya. Manifestasi klinisnya yaitu pada fraktur pergelangan kaki, penderita akan mengeluh sakit sekali dan tak dapat berjalan dan tak bisa berjalan. Ditemukan adanya pembengkakan pada pergelangan kaki, kebiruan dan deformitas. Yang penting diperhatikan adalah lokalisasi dari nyeri tekanan, apakah pada daerah tulang atau pada ligamen. Nah, nyeri pada pergelangan kaki dan ketidakmampuan menahan berat tubuh. Deformitas dapat timbul bersama dengan fraktur atau dislokasi. Sering juga ditemukan pembengkakan dan ekimosis. Selanjutnya ada tanda dan gejala, yaitu memar, rasa sakit yang muncul dengan cepat dan berdenyut-denyut. Kesulitan untuk berjalan, menggerakkan kaki, atau mengangkat beban. Bentuk tulang yang tidak normal, rasa sakit yang muncul ketika beraktivitas dan berkurang saat beristirahat. Bengkak, kaki yang membengkak atau dislokasi. Sensasi beban pada kaki. Tulang yang keluar dari kulit dan terjadi pendarahan. Pusing karena rasa sakit dan dari ankle fraktur. Daerah ankle fraktur melunak dan warna kulit pada kaki memucat. Selanjutnya ada fraktur Jones atau patah tulang jari kaki. Nah, fraktur Jones ini adalah cedera atau patah pada tulang metatarsal kelima di jari kaki. Metatarsal kelima ini adalah tulang panjang di bagian luar kaki yang menghubungkan pergelangan kaki dengan jari kelingking. Penyebabnya yaitu paling umum adalah tekanan berlebih pada tulang metatarsal akibat gerakan berulang. Kondisi ini sering terjadi pada atlet
profesional yang sering melakukan gerakan yang sama saat olahraga atau berkompetisi. Namun fraktur Jones ini juga dapat terjadi akibat cedera yang terjadi secara tiba-tiba. Diagnosanya yaitu ronsen diagnostik mencakup pandangan anterposterior, oblik, dan lateral dan harus dilakukan dengan kaki dalam fleksi penuh. Pencegahan frakturnya yaitu gunakan sepatu olahraga yang ukurannya lebih tepat, dan sesuai dengan kaki. Lakukan teknik yang tepat untuk setiap jenis olahraga yang dilakukan. Hindari olahraga di permukaan tanah yang tidak rata. Dan yang terpenting, selalu lakukan olahraga secara hati-hati dan tidak berlebihan. Selanjutnya ada fraktur femur. Fraktur femur adalah patah, retak, atau cedera himpitan tulang paha. Terkadang disebut sebagai patah tulang pinggul atau patah pinggul. Jika lokasi patah di bagian atas tulang dekat daerah sendi pinggul. Nah, penyebabnya yaitu yang pertama trauma kecepatan tinggi seperti kecelakaan kendaraan bermotor atau sepeda, jatuh dari tempat tinggi atau cedera selama olahraga ekstrim atau olahraga kontak. Yang kedua, penyakit tulang yang sudah ada sebelumnya yang melemahkan tulang seperti tumor, kista tulang, atau osteoporosis. Selanjutnya, diagnosis. Dokter akan memeriksa semua tanda dan gejala fraktur pada pasien dengan X-ray atau CT scan yang akan membantu mengonfirmasi fraktur. Patah tulang dapat berupa retak sederhana atau cukup parah untuk mematahkan tulang paha menjadi potongan-potongan yang dapat memisahkan atau bahkan menembus kulit. Penanganannya yaitu perawatan fraktur femur biasanya dengan cara segera dibawa ke rumah sakit, lalu dilakukan prosedur operasi atau pembedahan, serta perawatan ekstensif di rumah sakit atau fasilitas rehabilitasi. Pemulihan penuh dari fraktur femur dapat berlangsung mulai dari 12 minggu hingga 12 bulan. Sekian, terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan kelompok ini? Interupsi, izin bertanya kelompok. Ya, Zaid. Perkenalkan, nama saya Zaid, izin bertanya. Untuk penyembuhan fraktur pada tulang ini apakah bisa 100% atau nggak bisa sembuh total ya? Soalnya banyak kasus misalnya di atlet-atlet itu kalau dia cedera udah sampai patah tulang dan pas sudah sembuh lalu balik ke pertandingan lagi itu pasti performanya nggak sebagus sebelum dia cedera patah tulang, selalu menurun gitu. Dan banyak yang malah pensiun dini karena cedera patah tulang. Jadi mau tanya apakah bisa sembuh 100% atau enggak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya ditampung dulu ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, interupsi kelompok. Ya, Salsa. Iya, perkenalkan nama saya Salsabila Putri, izin bertanya kepada kelompok dan Ibu Luhur, sekiranya apakah fraktur tulang ini itu, tulang yang sudah mengalami fraktur ini itu akan mudah patah kembali? Dan apakah penanganan yang paling tepat ya untuk mencegah hal ini itu bisa patah kembali itu? Dan jika tidak, bisa dijelaskan kenapanya? Terima kasih. Baik, terima kasih, Salsa. Untuk kelompok ada yang ingin menjawab?
Oke, baik. Mohon izin moderator. Saya ingin menjawab terlebih dahulu dari pertanyaan Zaid. Apakah yang fraktur bisa sembuh 100%? Nah, untuk tulang patah yang sembuh total itu tergantung dengan tingkat keparahan dari fraktur tersebut dan cepat atau lambat penanganannya. Bisa saja mungkin jika tingkat fraktur yang dialami seseorang termasuk yang dialami pada atlet ini tidak terlalu berat atau masih dalam kategori fraktur yang ringan, dan jika segera ditangani bisa saja sembuh total dan kembali seperti semula. Tapi jika tingkat fraktur ini masuk ke dalam fraktur berat dan lambat untuk ditangani, risikonya akan terjadi komplikasi yang lebih parah, entah dalam proses penyembuhannya yang lama atau efek setelah sembuhnya itu berakibat seperti tulang bengkok atau bahkan bisa terjadi keterbatasan gerak. Jadi tergantung dengan tingkat keparahan sama cepat atau tidak ditangani fraktur tersebut. Apakah terjawab, Zaid? Ya, sudah. Terima kasih, Rahma dan Zulfa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Salsa. Fraktur, apabila tulang yang sudah mengalami fraktur, apakah akan mudah patah kembali? Tulang yang sudah mengalami fraktur itu dapat patah kembali, misalnya penyembuhan frakturnya tidak sesuai dengan prosedur yang harusnya penyembuhannya 6-8 bulan, dia hanya berminggu saja. Kemudian sesudah penyembuhan tidak ditangani lebih lanjut seperti melakukan X-ray atau ronsen kembali, atau enggak mengalami kecelakaan di bagian yang sama. Nah, penanganannya itu yang pertama konsultasi dulu ke dokter, kemudian lakukan X-ray dan atau ronsen, lalu biasanya lakukan pemasangan pen. Nah, masa penyembuhan tulang bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan. Memperkirakan lamanya penyembuhan patah tulang tersebut, yaitu jika patah tulang di anggota gerak atas, lengan atau tangan memerlukan waktu 6-8 minggu, sedangkan anggota gerak bawah, misalnya paha, tulang kering atau kaki, biasanya memerlukan waktu 2 kali lebih lama gitu. Patah tulang paha biasanya sampai 25% lebih lama lagi. Kemudian selain lokasi tulang, pola patah tulang juga menentukan lamanya penyembuhan. Patah tulang yang melintang atau transvers akan lebih lama sembuh bila dibandingkan dengan patah tulang berbentuk miring atau spiral. Nah, selama masa penyembuhan biasanya dokter akan meresepkan obat pereda nyeri, obat anti radang, dan obat antibiotik untuk mengendalikan rasa sakit dan mencegah infeksi. Kemudian peran fisioterapi juga mungkin dianjurkan untuk mempercepat pemulihan tulang yang patah, misalnya terapi latihan berjalan jika fraktur pada anggota gerak bawah. Apakah terjawab? Iya, sudah Rasti. Terima kasih Rasti dan teman-teman. Baik, untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Interupsi, izin bertanya. Iya, Nabila. Ya, terima kasih kelompok. Perkenalkan, nama saya Nabila Pinkansari. Mohon izin bertanya. Setelah saya kemarin itu kan sempat baca juga ya di internet kalau fraktur yang udah parah banget itu salah satu penanganannya itu dengan cara diamputasi. Nah,
kalau misalnya udah diamputasi itu tulangnya itu apakah akan tumbuh? Kalau diamputasi itu kan tulangnya jadi kayak udah berhenti gitu ya. Nah itu proses pertumbuhannya apakah udah berhenti atau masih bisa berlanjut seperti itu? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Nabila. Apakah ada yang lain? Ditampung dulu ya. Interupsi. Iya, salah. Iya, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Marcella Delvia. Kan dalam fraktur anggota gerak di bagian atas kan yang kita tahu ada beberapa macam fraktur. Nah, salah satunya kan ada fraktur skapula. Nah, fraktur skapula ini kan fraktur dari tulang belikat. Nah, tentunya fraktur ini sangat kokoh, sehingga jarang bisa terjadinya cedera serius seperti patah. Pertanyaannya, jika salah satu hal itu terjadi pada seorang pasien, apa yang akan dilakukan oleh fisioterapi untuk menangani pasien tersebut? Terima kasih. Terima kasih, Sela. Ada yang lain? Interupsi. Interupsi, izin bertanya pada kelompok. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hairanisa. Izin bertanya, jika mengalami fraktur di bagian tangan atau humerus, itu biasanya kan ada yang disarankan untuk menggunakan pen ya. Nah, itu setelah mulai membaik, biasanya kan pennya dilepas tuh. Apakah tulang patah yang dipasangi pen tersebut nantinya dapat menyatu seperti semula atau gimana? Terima kasih. Terima kasih, Nisa. Untuk kelompok, ada yang ingin menjawab? Interupsi. Izin menjawab dari pertanyaan Sela. Pertanyaannya, dalam fraktur anggota gerak bagian atas, yang kita tahu terdapat beberapa macam fraktur, salah satunya yaitu fraktur skapula. Fraktur ini sangat kokoh, sehingga jarang terjadi cedera serius seperti patah. Pertanyaannya adalah, jika hal itu terjadi pada seorang pasien, apa yang akan dilakukan fisioterapi untuk menangani pasien tersebut? Pengobatannya itu ada dua macam. Yang pertama, pengobatan tertutup dan pengobatan terbuka. Pengobatan tertutup sebagian besar fraktur skapula dapat dikelola secara efektif dengan pengobatan tertutup. Beberapa cedera dengan perpindahan signifikan memiliki hasil jangka panjang yang buruk untuk bahu dan ekstremitas atas secara keseluruhan dilakukan pengobatan dengan teknik tertutup. Karena fraktur skapula sering dikaitkan dengan luka yang mengancam jiwa sehingga kontraindikasi sangat jarang ditemui. Tapi terapi medis untuk pasien dengan fraktur skapula umumnya sama seperti pada pasien dengan trauma. Melakukan resusitasi siran, menstabilkan kardiopulmonal, dan mengobati luka sebelum dilakukan tindakan operatif. Pengobatan fraktur skapula adalah secara simptomatik, yaitu imobilisasi jangka pendek menggunakan seling dan balutan. Lalu manajemen ROM dini dengan menggunakan seling untuk mengobservasi nyeri. Sebagian besar fraktur skapula sembuh dalam 6 minggu. Latihan ROM terus dilakukan sampai mobilitas bahu pulih secara penuh. Jika sebagian gerakan membaik, maka dilakukan penambahan latihan penguatan.
Lalu pengobatan yang kedua yaitu pengobatan terbuka. Pengobatan secara terbuka dilakukan pada fraktur skapula. Yang pertama, fraktur dengan pergeseran yang signifikan pada rongga glenoid. Lalu fraktur dengan pergeseran yang signifikan pada bagian